Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nafi, yaitu saya dan rekan saya Mail, Rahmat, dan Mbak Ika. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen bisnis syariah. Sebelumnya, apa sih bisnis itu? Bisnis berasal dari kata atau bahasa Prancis kuno yaitu business, yang berarti usaha, perdagangan, usaha komersial. Di sini, bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang. Bisnis yaitu aktivitas berupa jasa perdagangan guna memaksimalkan nilai keuntungan. Sedangkan pengertian dari manajemen itu sendiri apa sih? Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ya, manajemen itu berarti mengelola, kegiatan mengelola, mengatur, atau kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang ada pada sebuah tim atau sebuah kelompok guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya saya Ita Dulistari, saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah terdiri dari beberapa kata, yakni syariah. Syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syara' yang berarti hukum Islam, atau bisa juga diartikan perbuatan atau perilaku yang terikat dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Sedangkan manajemen bisnis syariah yaitu pengelolaan di berbagai sektor yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, manajemen bisnis syariah yaitu suatu pengelolaan perusahaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan jalan yang baik dan benar agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh yang menerapkan manajemen bisnis syariah yaitu salah satunya ialah Koperasi BMT Sidogiri Pasuruan. Awal mula berdirinya koperasi ini ialah atas keprihatinan ulama Sidogiri terhadap perilaku menyimpang masyarakat terhadap kaidah muamalah syariah, yakni adanya praktek riba. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail. Saya akan menjelaskan tentang landasan pokok manajemen bisnis syariah. Di dalam landasan pokok manajemen syariah itu ada 3: akidah iman, syariah, dan akhlak. Akidah ini apa? Itu bisa kita artikan dalam kepercayaan. Berarti kita percaya bahwa itu ada, bahwa yang baik dan benar itu ada. Kita percaya bahwa Allah telah menciptakan kita, yang telah memberi kita. Itu masuk kepada akidah. Dan iman itu adalah percaya pada Allah, bahwa Allah selalu memberi yang terbaik dan selalu melihat apa yang kita lakukan. Itu punya iman, dan iman ini tidak cukup hanya kita meyakini saja, tapi kita mengikuti perintahnya. Kalau sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, apa Allah perintahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu dari Rasulullah, itu kita harus ikuti atau perintah-perintahnya. Kalau namanya juga manajemen syariah ya, pertama kita harus kuatkan dulu iman dan akidah kita sebagai landasan kita dalam menjalankan perintah-perintahnya dalam menjalankan agama Islam. Terus berikutnya adalah syariah. Seorang pemimpin sukses harus mengenal, memiliki, dan menguasai landasan pokok syariah lebih baik dan benar agar ekonomi dijalankan sesuai dengan perintah dan ide Allah Ta'ala. Jadi apa sih itu syariah? Syariah adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Jadi dalam syariah itu isinya tidak hanya perintah saja, tapi juga sebagai hukum dan aturan dan mengatur segala aspek kegiatan seluruh umat manusia. Itu namanya syariah. Islam ini juga
sangat bagus teman-teman. Itu bisa menyelesaikan cuma masalah seluruh kehidupan yang teman alami. Misalnya apa pembagian harta warisan itu juga diatur dalam Islam mengaturnya. Ini jumlah laki-laki dapat berapa, jumlah perempuan dapat berapa, jumlah anak dapat berapa, jumlah ibu, jumlah ayah pun dapat berapa, itu sudah diatur dalam Islam. Nah, selain itu sebagai apa? Sebagai mengatur atau untuk sebagai menyelesaikan masalah kehidupan umat manusia. Nah, terakhir adalah akhlak. Akhlak itu memiliki tingkat laku atau perbuatan yang dilakukan manusia. Akhlak itu sangat penting dalam menjalankan manajemen bisnis syariah. Karena dengan kita berakhlak, kita sudah percaya dari orang-orang yang akan membeli kita. Jadi orang itu akan senang dengan barang kita. Insyaallah dagang itu akan baik. Contohnya apa? Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan kita. Coba lihat gimana cara Nabi berdagang. Nabi berdagang itu mereka tuh selalu jujur. Nabi itu mengatakan bahwa barang ini gini-gini. Itu mengatakan apa yang sesuai barangnya. Nabi itu nggak pernah membohongi dan nggak pernah melebihkan harga barang tersebut. Nabi itu menyesuaikan harga barang tersebut. Kalau menurut kata kurang ya kurang. Kalau kali bagus ya bagus. Sehingga orang-orang yang membeli pun percaya pada Nabi. Kenapa? Karena Nabi telah memberikan informasi yang jelas dalam barang itu, dan sehingga orang itu juga dapat tertarik dan memahami dan tahu mana yang harus dibeli barangnya. Sehingga Nabi dapat percaya dari Ali bin Abi Thalib, mengajak dia untuk berdagang di Syam, juga dapat mengurus dagang-dagangnya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu pun sudah ada jelasnya dalam Al-Quran dan hadis. Ketiga landasan ini dapat kita gunakan untuk mencari doa Allah, mencari nafkah dan tetap dalam koridor kebaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi teman jangan sampai meninggalkan syariat itu, teman jangan sampai meninggalkan tuntunan Al-Quran dan hadis ya. Yang terakhir yaitu implementasi manajemen bisnis syariah pada perusahaan. Terdiri dari 4 fungsi standar. Yang pertama yaitu perencanaan, bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi bisa tercapai dengan menggunakan keputusan yang telah disepakati bersama. Contohnya pada penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh komponen sumber daya manusia perusahaan. Kriteria profesional menurut syariah adalah harus memenuhi 3 unsur, yaitu yang pertama kafaah atau ahli di bidangnya, yang kedua amanah atau bersungguh-sungguh, yang ketiga yaitu himatul amal atau memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana perusahaan mengelompokkan orang-orang yang dirasa lebih dalam posisi kerja yang dapat berpotensi untuk mendapatkan efisiensi kerja yang lebih optimal lagi, sehingga cara kerja mereka itu lebih efisien dan hasilnya lebih maksimal. Kemudian implementasi syariah pada aspek pengorganisasian ini adalah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, pengarahan, yaitu motivasi karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja untuk mencapai visi dan misi perusahaan secara tepat. Pemimpin harus dapat memfasilitasi anggotanya dalam mencapai tujuannya. Maka dalam hal motivasi itu, seorang pemimpin harus dapat memberikan kekuatan ruhiyah. Kemudian yang keempat, pengawasan, yaitu pemantauan untuk meyakinkan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, dan mengoreksi kembali, mengevaluasi bila ditemukan kendala, penyimpangan, atau yang lainnya yang dapat menghambat pencapaian tujuan ini. Implementasi syariah diwujudkan melalui 3 pilar pengawasan, yaitu yang pertama ketakwaan individu,
Yang kedua, kontrol anggota. Yang ketiga, penerapan atau supremasi aturan. Sekian presentasi dari kelompok kami.